Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda waddinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida. Faqad qala subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala alaihi salatu wassalam innallaha ahlina min nasi qalu ya Rasulullah man hum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hum ahlul Qur'an, ahlullahi wa khassatuh. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ketua ITMI Bapak Yudi, kemudian beserta para pengurus-pengurus Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan baik-baik ya. Semoga semua dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, senang sekali pada pagi hari ini saya bisa berjumpa dengan Antuna sekalian. Kita bersilaturahmi di sini dalam rangka bertolabul ilmi. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhai pertemuan kita pada pagi hari ini, dan Allah berkenan menjadikan pertemuan kita ini sebagai amal soleh yang akan bermanfaat untuk kehidupan kita di akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat beserta salam marilah senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita, qudwah hasanah kita, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ummahat fillah rahimakumullah, tadi telah kita bacakan sebuah ayat Al-Quran dari surah Al-Hasyr ayat 18 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah masing-masing diri memperhatikan apa-apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti atas apa yang kalian kerjakan. Ayat ini, para ummahat sekalian, menjelaskan kepada kita tentang adanya hari akhirat, tentang adanya hari di mana kita akan berkumpul pada akhirnya nanti di sana. Sebagai seorang muslimah, kita tentu meyakini ini. Kita wajib meyakini ini. Oleh karenanya Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kepada kita untuk bersiap-siap, untuk senantiasa kita mempersiapkan diri apa yang akan kita bawa nanti, apa yang akan kita bawa sebagai bekal kita untuk menuju ke akhirat nanti. Ibaratnya kita pulang ya Bu ya, kita pulang ke kampung kita, karena kan di sana itu katanya kita semua asalnya dari sana, kita pulang ke sana ya. Kalau kita pulang kampung di dunia ini saja, dari Jakarta katakanlah mungkin ke Bandung atau kita ke Surabaya, itu kita banyak sekali persiapan-persiapannya ya. Kita perhatikan dari jauh-jauh hari, kita persiapkan dari mulai keuangannya, kemudian transportasinya, kita mau pakai apa nih? Kita mau pakai mobil, atau kita mau pakai kereta, atau kita mau pakai pesawat. Itu sudah kita persiapkan jauh-jauh hari. Belum lagi
kita mungkin mempersiapkan oleh-oleh dan lain sebagainya. Nah, itu untuk kita pulang kampung yang ada di dunia ini. Yang paling lama mungkin seminggu, 2 minggu, atau sebulan, 2 bulan lamanya. Apalagi kalau kita melakukan perjalanan untuk pulang kampung yang bukan lagi seminggu, 2 minggu, atau sebulan, 2 bulan, melainkan kita pulang untuk selama-lamanya. Pasti persiapan kita lebih dari itu ya Bu ya. Pasti kita lebih teliti lagi, jangan sampai ada yang tertinggal. Nah, kira-kira apa Ibu bekal yang mungkin akan kita bawa ke sana? Apa bekalnya kira-kira? Persiapannya sejauh mana? Ya. Apa Bu oleh-olehnya yang kita bawa ke sana nanti? Yang pasti kita akan membawa amal soleh ya Bu ya. Kita akan mempersiapkan amal soleh yang banyak untuk kita. Nah, pertanyaannya Ibu, di antara para ummahat sekalian yang ada di sini, kira-kira ada tidak yang bisa mengakui, berani mengakui dengan yakin bahwasanya amal solehnya itu sudah sempurna? Dari sejak akil balik sampai dengan sudah usia segini, amalnya masih baik-baik saja. Amalnya ya sempurna seperti pada saat kita melakukannya dari awal. Ada tidak? Tidak. Nah, ya. Tidak sih, masih banyak kekurangan Ustazah. Ya, itu dia. Memang sulit ya Bu ya. Sulit sekali untuk kita meyakinkan. Kita dalam hati sendiri saja kita nggak berani untuk mengakui. Gitu ya. Nah, terlebih lagi dalam keadaan kita sebagai seorang perempuan, Ibu, sebagai seorang muslimah, sebagai seorang perempuan ini yang katanya kita ini kan sangat dekat sekali dengan yang namanya ngerumpi ya. Perempuan itu identik sekali dengan ngerumpi, katanya. Betul. Pokoknya kalau udah ketemu dengan komunitasnya, ketemu dengan CS-nya, itu udah nggak ingat lagi. Sebesar apa jilbab yang dipakainya itu udah nggak ingat lagi. Ketemu ngerumpi, akhirnya jatuhlah pada gibah. Yang kita tahu gibah ini kan sangat berpotensi untuk menghapus amal ya Bu ya. Untuk merusak amal ini sangat berpotensi sekali. Padahal dari pagi hari itu kita sudah memulai dengan amal soleh. Kita bangun pagi-pagi sebelum subuh, kita sholat tahajud, kemudian kita tilawah, kemudian kita sholat subuh, masih dilanjutkan lagi dengan kita menyiapkan sarapan untuk anak-anak dan suami, kita merapikan rumah, yang itu semua pahalanya Masya Allah besar sekali. Belum lagi kemudian siang hari kita berangkat ke masjid untuk bertolabul ilmi ya, untuk menambah pahala amal, untuk menambah pahala untuk kita nanti, persiapan kita di akhirat. Sampainya di masjid Ibu, kemudian kita melaksanakan kajian-kajian seperti biasa. Nah, sepulangnya dari situ, belum keluar dari masjid, baru sampai pintu masjid, kemudian ketemu dengan teman-temannya, ketemu dengan teman lamanya. Bu, apa kabar? Gitu kan biasanya kan. Kemudian bertanya-tanya, si ini kemana ya? Kok udah lama nggak kelihatan ya? Emangnya ibu nggak tahu? Bukankah ini begini, gitu kan? Tambah lagi temannya yang lain nyambung. Iya loh, aku lihat kemarin di sana begini. Jadilah itu gibah.
belum pulang ke rumah itu masih di masjid, sudah habis semua pahalanya. Masya Allah. Itulah yang biasa terjadi pada kita ya Bu ya. Kita dengan segala ya itu keburukannya kita, keburukannya perempuan yang ya semua udah tahu. Begitulah perempuan ya, Masya Allah. Namun begitu para ummahat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara keburukan-keburukan khas perempuan yang kita miliki, yang kita punya, yang ada pada diri kita ini, ternyata Allah masih memberikan banyak sekali kebaikan-kebaikan, banyak sekali keutamaan-keutamaan seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Salah satu yang kita sering mendengar adalah bahwasanya perempuan itu adalah al-madrasatul ula. Perempuan itu disebut juga sebagai sekolah pertama, sebagai pendidik yang utama. Ini Masya Allah keutamaan kita ini Bu. Keutamaan kita yang begitu masyhur, sampai-sampai kita sering mendengarkan ungkapan bahwasanya perempuan itu katanya tiang negara Ibu. Jadi apabila di dalam suatu negara itu perempuannya baik, maka akan baik negaranya. Begitu pula apabila rusak perempuannya, maka akan rusak negaranya. Jadi keadaan kita sebagai muslimah, sebagai ummahat ini sangat berpengaruh pada keadaan generasi kita, generasi bangsa kita di masa yang akan datang. Kenapa begitu? Kenapa kok kita disebut sebagai madrasatul ula? Kenapa kita disebut sebagai pendidik? Karena memang Ibu, para bocil-bocil itu, para bocil-bocil yang ada di rumah kita itu, ya, mereka itu adalah cikal bakalnya generasi bangsa kita di masa yang akan datang. Dari mulai mereka membuka matanya, ya, mereka bangun tidur sampai dengan mereka tidur lagi, itu keadaannya mereka dengan kita. Sehingga apa-apa yang terjadi pada diri kita, apa-apa yang menjadi kebiasaan kita, itu secara otomatis terekam dalam benak mereka dan menjadi pelajaran untuk mereka. Makanya kalau kita lihat kebiasaan anak-anak itu biasanya nggak jauh beda dengan kebiasaan ibunya. Kalau ibunya itu suka bangun kesiangan, mungkin ya begitulah anaknya. Kalau ibunya suka nge-mall, itu yang senang-senang, maka ya begitulah anaknya, pasti tidak akan jauh beda. Begitu pula apabila ibunya ini senang dengan amalan-amalan kesolehan, maka pasti anaknya sedikit banyak itu akan meniru Ibu. Makanya kata para ulama, solehkan dulu dirimu, maka baru kemudian kamu boleh berharap anakmu itu akan menjadi soleh. Gitu ya Bu ya. Jadi kalau kita tidak menjaga kesolehan, maka jangan pernah berharap kita untuk anak-anak kita itu menjadi soleh. Itu. Nah, timbul pertanyaan Ibu sekalian, bagaimana dengan keadaannya Nabi Nuh? Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, bukankah beliau ini sangat soleh? Bahkan beliau ini nabi. Tapi kenapa beliau bisa memiliki anak yang tidak soleh? Apakah itu artinya bahwa Nabi Nuh itu tidak mampu mendidik anak? Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa memberikan Nabi Nuh anak yang lebih baik? Tentu tidak. Akan tetapi kisah-kisah semacam ini memang sengaja Allah hadirkan untuk menjadi pelajaran bagi kita dan orang-orang yang hidup kemudian. Terus gimana dengan kita? Ya kan, timbul pertanyaan gitu ya Bu ya. Gimana dengan kita? Di mana kita ini bukan nabi,
kita ini juga bukan orang soleh, sedangkan Nabi Nuh saja, beliau orang soleh, beliau Nabi, tapi bisa memiliki anak seperti itu. Bagaimana dengan kita? Kita dengan kesolehan yang ala kadarnya ini. Mungkin di antara ibu-ibu timbul pertanyaan semacam itu. Begitu pula dengan saya, Ibu. Pertanyaan itu lama sekali singgah di hati saya. Bertahun-tahun lamanya saya terus bertanya-tanya seperti itu. Gimana dengan saya? Dengan keadaan saya yang apa adanya begini. Pertanyaan itu terus mengganggu pikiran saya sampai akhirnya suatu ketika di dalam sebuah perjalanan saya bertemu dengan seorang driver yang sangat soleh, ya Bu ya. Beliau ini sangat soleh, jadi sepanjang perjalanan itu kita banyak ngobrol-ngobrol, obrolan-obrolan yang menurut saya penuh makna ya. Sampai di akhir pertemuan kita kemudian beliau berpesan, Bu, kalau bisa jangan cuma ngaji-ngaji aja ya. Kalau bisa coba niatkan untuk bisa menghafal Al-Quran. Nah ini Bu, kata beliau, kalau bisa jangan cuma ngaji-ngaji aja. Kalau bisa niatkan diri untuk menjadi penghafal Al-Quran, karena di sini dengan menjadi penghafal Al-Quran ini banyak sekali keistimewaan dan keutamaan yang bisa kita raih. Nah, semenjak itu saya banyak cari-cari Bu, informasi. Saya banyak buka-buka buku. Apa sih penghafal Al-Quran itu? Hingga pada akhirnya sampai sebuah hadis kepada saya. Hadis dari yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah. Hadisnya begini. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memiliki keluarga-keluarga di bumi. Para sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Lalu kemudian Rasulullah menjawab, mereka itu adalah para ahlul Quran. Mereka itulah para kekasih-kekasih dan hamba pilihannya. Begitu hadisnya. Nah, para ummahat rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Manawi menjelaskan tentang hadis ini, tentang penyebutan kata kekasih. Ini adalah merupakan gelar kemuliaan dari Allah untuk para penghafal Al-Quran. Ini adalah gelar kemuliaan dari Allah untuk para orang-orang yang sangat dicintainya, untuk hamba-hamba yang sangat dicintainya. Seperti penamaan pada Kitabullah misalnya, Baitullah ya Bu ya, itu kan disandingkan dengan nama Allah Bu. Ya, kalau kita lihat pada saat nama kita disandingkan dengan nama Allah, itu kan sebuah kemuliaan ya Bu ya, sebuah keutamaan yang luar biasa. Kita ambil contoh mungkin buku ini Bu, ini saya pegang buku ini sama dengan buku-buku yang lain. Kertasnya terbuat dari kertas yang sama dengan kertas yang lain. Akan tetapi kenapa ini dinamakan sebagai Kitabullah? Karena di dalamnya itu tertulis ayat-ayat Allah. Di dalam Al-Quran ini tertulis ayat-ayat Allah, sehingga kemudian dia dinamakan sebagai Kitabullah. Dan secara otomatis perlakuan kita, Allah, perlakuan kita itu berbeda.
manusia menjadi diistimewakan manusia menjadi mengistimewakan buku ini dengan sebab keberkahan dari Allah. Dan begitu pula dengan penyebutan kekasih pada manusia. Apabila dada-dada kita ini diisi dengan Al-Quran, maka ya sudah, kita dikatakan sebagai apa? Sebagai kekasih Allah, karena memang di dalam dada kita ini ada ayat-ayat Allah, ya. Nah, kembali ke kata kekasih, Ibu. Kalau kita menyebutkan kata kekasih, apa sih yang terbayang oleh kita, Bu? Yang terbayang adalah mungkin orang itu sangat istimewa, ya. Orang itu sangat dicintai, ya. Kita ambil contoh saja, mungkin kita sebut si A itu kekasihnya Ibu Lisa. Ya, Bu, ya. Kita sebut saja si A itu kekasihnya Ibu Lisa, maka pasti kita akan membayangkan betapa orang ini sangat dicintai oleh Ibu Lisa, Ibu, ya. Orang ini sangat diistimewakan, sangat berusaha sekali Ibu Lisa ini untuk tidak mengecewakan orang ini. Nah, begitu pula dengan penyebutan kita sebagai kekasih Allah. Pasti kita menjadi sesuatu yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan adanya gelar ini adalah pertanda betapa kita diistimewakan oleh Allah, betapa kita dicintai oleh Allah. Dan karena kecintaan itu, Allah menjanjikan 3 hal untuk orang itu, Ibu, untuk para penghafal Al-Quran ini. Yang pertama, Allah akan memberikannya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah akan memberikannya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalau kita bicara tentang rizki itu kan tidak selalu berupa uang, ya, Bu, ya. Rizki itu bisa berupa anak yang soleh, bisa berupa kesehatan, bisa berupa kesempatan-kesempatan kita untuk melakukan kebaikan. Nah, terkait dengan hal ini, ada pengalaman yang membuat saya, Masya Allah, saya itu rasa malu dengan Allah, Ibu. Karena apa ya, terkadang itu saya itu baru terpikirkan saya ingin sesuatu, kayaknya enak nih saya, kayak gini nih, kayaknya asik nih kayak begini nih. Itu saya rasa saya belum sempat berdoa, bahkan saya belum sempat minta kepada Allah karena saya rasa malu. Tapi apa yang saya mau itu kok tiba-tiba datang aja gitu. Tiba-tiba hadir aja apa yang saya mau itu. Sebelum sempat saya berdoa, Masya Allah, itu adalah karunia yang luar biasa buat saya. Sampai-sampai guru saya, ya, sahabat saya, Ustadz Afif Ma'ruf, beliau mengatakan, terasa kan bahwa Al-Quran itu memuliakan manusia? Saya jawab, iya Ustadz, sangat amat terasa. Masya Allah, hadza min fadlillah. Kemudian keutamaan yang kedua yang Allah janjikan untuk para penghafal Al-Quran ini adalah doa mereka makbul. Doa mereka sangat diijabah oleh Allah. Nah, ini, Bu, kesempatan emas untuk kita, para ummahat, para madrasatul ula, ya, untuk orang-orang yang mengemban tugas sebagai madrasatul ula ini, Masya Allah, ini kesempatan emas untuk kita minta sebanyak-banyaknya dengan Allah, Bu. Minta sebanyak-banyaknya, ya Allah, jadikanlah saya wanita yang salehah. Ya Allah, jadikanlah saya orang tua yang mampu mendidik anak. Ya Allah, jadikanlah saya dan anak-anak keturunan saya sebagai anak-anak yang soleh. Itu kira-kira dikabulkan tidak, Ibu, dengan Allah? Dalam level kita, dalam keadaan kita yang sudah bergelar sebagai kekasih Allah tadi, kira-kira dikabulkan atau tidak?
pasti dikabulkan ya Bu ya. Maha benar Allah dengan segala janjinya, kita yakini itu. Kemudian pada keutamaan yang ketiga, Allah janjikan bahwasanya dalam keadaannya sebagai kekasih Allah itu, Allah janjikan bahwa Allah akan selalu membimbingnya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Allah akan membimbingnya untuk selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, ibu-ibu sekalian, saya cerita pengalaman saya sedikit ya. Saya mulai menghafal Al-Quran itu anak saya usia kelas 1 SD, Bu. Nah, karena seringnya dia dengar saya membaca Al-Quran, seringnya dia dengar saya murajaah, lama-lama kemudian dia pun tergerak hatinya untuk menghafal Al-Quran. Dan apa yang terjadi? Sebelum dia mampu membaca Al-Quran itu dia sudah hafal, Bu, 1 juz, alhamdulillah. Dia sudah hafal juz 30 itu sebelum dia bisa baca Al-Quran. Masya Allah. Iya, dan yang membuat saya sampai sekarang kalau mengingatnya itu masih merinding ya, Masya Allah. Anak-anak itu kan suka, kalau tidur itu suka ngigau Ibu ya. Itu ngigaunya itu surah An-Naba 40 ayat selesai, Bu. Masya Allah. Sampai hari ini saya masih kalau ingat itu tuh masih selalu merinding, masih selalu bergetar rasanya hati saya, Masya Allah. Dia sekarang alhamdulillah sudah ikut menghafalkan Al-Quran juga, dan bahkan hafalannya sudah jauh lebih bagus dari hafalan saya, Ibu. Dan yang paling sangat menonjol dari dia, sangat saya lihat efeknya ya. Dari awal saya mengajarkan dia pakai jilbab, Ibu, sampai akhirnya jilbab itu makin besar, sampai sekarang itu kalau jilbabnya tidak selutut itu dia nggak mau pakai. Dan itu tanpa sedikit pun saya marah, tanpa sedikit pun saya pakai ngomel-ngomel, nggak ada, Bu. Itu dengan sendirinya seperti itu. Padahal kalau dilihat usianya, Ibu, dia ini usia ABG ya. Sekarang itu udah baru mau masuk SMA, Ibu. Nah, yang kita tahu kan anak segini ini lagi centil-centilnya ya, Bu ya. Lagi centil-centilnya, senangnya pakai baju yang gaul gitu kan, baju-baju yang ketat. Sering kita dapati orang tua yang marah-marah, "Nak, baju itu jangan begitu. Nah, jilbab itu besarin sedikit." Itu kayak gitu. Ini alhamdulillah saya tidak pernah melakukan itu, Ibu, demi Allah. Masya Allah. Ya, begitulah di antara keutamaan-keutamaannya penghafal Al-Quran yang saya rasakan, Ibu. Saya sudah menikmati sendiri sampai dengan saat ini. Makanya saya karena saya merasa nikmat hidup begini, saya merasa indah. Sehingga saya tidak pernah bosan-bosannya, Bu. Dimanapun saya punya kesempatan untuk bicara, saya selalu bicara. Ayo kita menghafalkan Al-Quran, ayo kita menjadi ahlul Quran, terutama untuk para muslimah, untuk semua saudari-saudari saya yang kita sama-sama mengemban tugas sebagai Al-Madrasatul Ula ini. Yuk kita sempurnakan fitrah baik yang Allah berikan kepada kita sebagai Al-Madrasatul Ula ini dengan memantaskan diri menjadi bagian dari kekasih-kekasih Allah ini. Insya Allah berkah dalam hidup kita. Insya Allah apa yang menjadi kesulitan kita, apa yang menjadi kendala-kendala kita, pasti Allah akan bantu kita untuk menghadapinya. Sedikit saya kutip ungkapan dari Ustadz Adi Hidayat LCMA yang selalu menjadi motivasi untuk saya. Beliau bilang begini, jangan pernah ragu dan jangan pernah bimbang, karena Allah itu memiliki segala yang kita butuhkan. Hiduplah dengan tenang dan senang dengan menjadi penghafal Al-Quran. Begitu itu. Barakallahu fikum. Nah, mungkin ini saja materi kita pada pagi hari ini.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ada sesi tanya jawab, saya kembalikan ke moderator. Silahkan Ibu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih kepada narasumber kita, Ustazah Aisyah Umi Bilqis dari Bekasi. Maaf tadi speaker saya ada gangguan, jadi saya tidak bisa masuk. Saya lanjutkan. Sesi yang berikutnya yaitu tanya jawab. Kepada yang mau bertanya, dimohon sebutkan nama dan asalnya dari mana. Untuk yang pertama, dipersilahkan. Halo? 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 Mungkin belum ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satini dari Bandung. Ya. Yang saya mau tanyakan, bagaimana kiat dan apa sih semangatnya untuk mendidik anak yang menjelang ABG gitu. Ya. Kadang-kadang kan dia kalau dinasihati teh agak gimana ya, membantah atau membalik-balikin gitu. Ya. Jadi saya mohon apa ya, gimana caranya gitu menghadapi anak yang seperti itu. Ya. Terima kasih. Ya, baik. Saya jawab Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau anak itu apa namanya, anak-anak usia segitu itu kan memang sedang masa-masanya mereka itu banyak bantah ya Bu ya. Sedang masa-masanya pencarian jati diri kalau orang bilang itu. Nah ini sebetulnya kembali kepada pola pendidikan awal kita Ibu. Bagaimana dari awal ya pembiasaan kita kepada anak itu seperti apa. Misalnya kalau kita biasa bentak anak itu, maka anak itu kalau nggak dibentak nggak akan ngerti Bu. Kalau kita biasa kerasin anak itu, maka kalau nggak dikerasin dia nggak akan bisa kita bilangin, nggak akan bisa kita kasih tahu. Maka anak itu kuncinya kita bicara dari hati ke hati Bu. Kita bicara dari hati ke hati, jadi kita jangan pakai apa ya, kurangi sebisa mungkin emosi. Kalau kita ajak dia bicara dengan baik-baik, dengan kita bicara dari hati ke hati, insya Allah dia pun nggak akan keras, dia pun nggak akan banyak bantah, insya Allah. Pengalaman saya dengan anak saya, biasanya kan kita itu kan mendidik itu tidak hanya sendiri ya Bu ya, tapi juga ada suami. Nah suami saya itu lebih ekstrim Bu kalau memarahi atau apa gitu ya. Dan itu dia banyak jawab Bu, seringkali menjawab. Tapi kalau dengan saya, dia ada buat masalah itu cukup saya diamkan. Yang biasanya saya sapa, yang biasanya saya ajak bercanda, itu saya diamin. Itu dengan sendirinya dia merasa ya, dia menangis, kemudian dia minta maaf, dia janji untuk berubah. Nah itu diantara pengalaman-pengalaman saya, sambil tentunya terus kita doakan ya Bu ya, mudah-mudahan anak kita itu menjadi anak yang soleh dan soleha, begitu ya Bu ya. Amin. Terima kasih. Terus dia kadang-kadang teh kalau kita ajak ngobrol teh orangnya terlalu pendiam, tapi sekalinya kita punya kesalahan dia ungkit semua gitu. Bagaimana itu? Oh gitu. Iya. Jadi anak pendiam itu kan bukan berarti dia nggak bisa melawan Bu. Bukan berarti dia nggak bisa marah ya. Kadang-kadang dia diam itu mungkin karena dia merasa dikalahkan dengan saudaranya ya, dengan adiknya atau kakaknya, akhirnya dia banyak diam, dia banyak ngalah gitu ya.
Nah, yang saya terapkan itu selama ini, anak ini kalau kita misalnya kita melihat dia itu berprestasi, itu kita berikan dia hadiah, ya, kita berikan dia motivasi. Saya benar-benar memberikan hadiah dengan sungguh-sungguh gitu, sehingga pada saat dia melakukan kesalahan itu benar-benar kita kasih hukuman pun dia terima gitu. Pada saat kita berikan hukuman dia terima. Oh iya, saya salah ya. Oh iya, karena saya salah makanya saya dihukum. Buktinya kalau saya nggak salah, kalau saya punya prestasi, ibu sangat menghargai saya. Itu dengan sendirinya perasaannya dia itu akan ke situ, Bu. Dan akan lebih bisa menghargai penyikapan orang tua. Gitu. Iya. Begitu, Ibu? Iya, terima kasih Ibu Ustazah. Iya. Selanjutnya. Iya, silakan selanjutnya mungkin ada yang mau bertanya kembali. Halo? Hilang lagi? Ada Bu Lisa. Oh? Halo? Halo, halo. Suaraku ada nggak ya? Jawabinnya ada. Hilang ya? Bu. Ada, Bu. Ada Ada. Bu Lisa. Ya, silakan kepada penanya berikutnya. Sebutkan nama dan asalnya dari mana. Masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erika dari Jakarta Selatan. Begini Ustazah, saya mau bertanya, bagaimana ya caranya mendidik anak itu, sedangkan lingkungan kita itu tidak mendukung gitu. Artinya kita di sini masih hidup satu rumah itu ada beberapa keluarga gitu ya. Jadi bagaimana ya mendidik anak supaya dia itu menurut dengan apa yang kita ajarkan dan tidak terpengaruh sama mungkin dari keluarga yang lain gitu. Ya. Terima kasih. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara salah satu kendala kita dalam mendidik anak itu memang keadaan kita yang mungkin masih tinggal itu mungkin dengan neneknya gitu ya Bu ya, atau dengan keluarga-keluarga yang lain. Itu memang di satu sisi dilema ya. Kalau kita tinggalkan, mungkin kadang ada nenek yang berat untuk tinggal jauh dari cucunya ya. Kalau misalnya kita hidup terus menerus di situ, ya itulah risikonya Ibu. Kadang-kadang kita buat aturan, nih nah nggak boleh begini, nggak boleh begini. Nah neneknya punya cerita lain, ya. Udahlah, nggak usah begini gitu. Itu kadang-kadang hukuman kita jadi nggak berlaku. Itu yang seringkali akhirnya jadi merusak wibawa kita di depan anak ya Bu. Makanya untuk yang terbaik itu kita dengan rumah tangga kita, dengan aturannya rumah tangga kita, ya sebaiknya mungkin tidak bercampur ya Bu ya. Kita tidak tinggal sama-sama, karena ya itu efek sampingnya itu. Kalau kita marahin nanti dia lari ke neneknya, dia ngadu, ya kan? Kita hukum begini, dia ngadu. Akhirnya ya sudah, kita sama sekali nggak ada wibawa di depan anak kalau sudah begitu.
Ya, ini banyak kasus begini, Bu. Mungkin, iya. Baik, terima kasih Ustazah. Sama-sama, Ibu. Silakan untuk penanya yang berikutnya. Masih ada? Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inayah dari Jakarta, Ustazah. Maaf, saya mau tanya gimana cara menghadapi anak yang hiperaktif, Ustazah. Iya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menghadapi anak yang hiperaktif ya, Bu ya. Kadang memang Iya. anak yang hiperaktif itu bikin kita jadi kewalahan ya. Iya. Anak itu memang lain-lain ya, bawaannya itu macam-macam ya. Kadang ada yang ngomong terus anak itu kan. Kadang ada yang apa aja dikerjain bukannya di rumah. Nah, cara untuk kita mengatasinya, Ibu, kita kasih kesibukan ya. Kita kasih kesibukan untuk mereka. Kalau mereka senangnya ngoceh terus, coba kita ajak menghafal Al-Quran, Ibu. Insya Allah akan jadi sesuatu yang bermanfaat ya. Di samping tentunya berkahnya juga seperti yang Allah janjikan, itu berkahnya luar biasa untuk orang-orang yang menghafal Al-Quran. Untuk kedepannya Allah akan membimbing dia untuk melakukan kebaikan-kebaikan ya. Begitu. Oh, begitu ya Ustazah. Iya. Karena begini Ustazah, anak saya tuh kan baru 2 tahun setengah. Jadi saya sekarang kayak belajar Al-Quran kan belum full sambil bermain kayak gitu ya Ustazah, belum dikasih tahu huruf-hurufnya. Jadi baru bermain terus kayak baca-baca sholawat, asmaul husna dia udah bisa ngikutin meskipun ngomongnya belum begitu jelas gitu, tapi ngikutin gitu Ustazah. Cuma ya Allah, itulah segala gimana ya Ustazah, aduh kadang saya takut salah mengarahkan gitu Ustazah. Iya. Hiperaktif dia tuh. Iya, itu kita perlu perlu ekstra sabar, ekstra hati-hati. Jangan juga karena kita nganggapnya dia ini, seringkali kan orang tua bandel gitu kan ya. Nah itu jangan sampai keluar dari lisan kita ya. Jangan sampai keluar, karena kalau udah kata-kata itu keluar, apalagi sudah kita karena nakalnya ya, karena dia itu kita anggap aduh bikin capek sekali, kita kemudian kita kasih hukuman, itu jangan Ibu. Karena kalau sudah kita main tangan, kita main kata-kata kasar, itu kedepannya akan susah untuk beri nasihat kalau nggak kita kasih kasar-kasar itu gitu. Nah, untuk permasalahan Al-Qur'annya itu Ibu, pengalaman saya ini dari sejak anak saya kecil itu saya suka bawa dia tidur itu sambil saya temanin ini ya, musik box tapi kita isi dengan Al-Qur'an itu. Itu dengan sendirinya nanti dia ingat itu. Ya. Begitu. Anak saya dulu seperti itu. Gitu ya Ustazah. Iya. Terima kasih Ustazah. Kalau itu memang udah saya lakuin, alhamdulillah. Mudah-mudahan ya Ustazah saya bisa mendidiknya, karena ini anak saya satu-satunya Ustazah. Udah 7 tapi yang 6 gak ada, yang ada 1 ini Ustazah. Mohon doanya dari Ustazah, dari ibu-ibu semuanya ya. Insyaallah. Terima kasih banyak Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para akhwat masih ada atau tidak yang bertanya? Mungkin bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu. Ustazah, nama saya Ibu Rutina dari PW DKI Jakarta. Ingin bertanya tentang bicara tentang menghafal Al-Quran. Kalau adanya ada anak yang belum balik atau mukallaf yang memang sudah mampu membaca Al-Quran dengan benar atau ibadah-ibadah yang lain, itu kan kalau misalnya belum balik kan belum mempunyai tanggung jawab atau kewajiban untuk menjalankan sholat dan
lain-lainnya ya saya ya. Iya. Nah, ini kebetulan anak ini misalnya sudah pintar membaca Al-Quran dan ibadah-ibadah yang lain seperti sholat sunat dan lain-lainnya, itu pahalanya untuk siapa ya Ustaz ya? Untuk kedua orang tua atau untuk si anak itu sendiri? Atas jawabannya saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Itu pahalanya kembali kepada orang tuanya itu. Pahalanya untuk orang tuanya. Jadi dari anak itu sholat sunnahnya, baca Al-Qur'annya, itu semua kembali ke orang tuanya. Karena apa? Karena orang tuanya yang mendidiknya. Orang tuanya yang mendidik dia dari sejak dia belum bisa sampai dengan dia menjadi bisa. Makanya sayang sekali sebetulnya kalau ada orang tua yang menyerahkan pendidikan itu ke orang lain ya. Saya pernah mendengarkan nasihat dari guru saya. Beliau mengingatkan kalau bisa anak-anak kita itu bismillah pun ya, sekedar bismillah pun itu jangan orang lain yang mengajarkan, kita yang ajarkan. Maka itu setelah anak itu besar, dia sholat ya selama hidupnya, maka sampai dengan kita meninggal itu akan menjadi amal jariah untuk kita, Bu. Itu jadi keutamaan kita lagi itu untuk para ummahat ya, untuk para madrasatul ula ini. Ini kesempatan emas ini. Kesempatan emas kita untuk bisa meraih pahala sebanyak-banyaknya ya dari anak ini. Karena ya anak itu kan didikan kita ya. Didikan kita, kemudian juga kita yang urus semuanya. Maka itu pahalanya kembali ke kita, ke orang tuanya itu. Begitu. Udah cukup karena waktunya udah mepet. Tapi Ustazah, saya punya satu pertanyaan nih. Ya. Maaf ya, saya pengen bertanya. Begini Ustazah, tadi kan tentang peranan perempuan dalam Islam. Saya mau bertanya tentang emansipasi wanita. Ya. Tentang kepala daerah, itu seorang wanita, apa itu gubernur, apa itu bupati, wali kota. Padahal di dalam suatu tempat itu masih banyak laki-lakinya yang mumpuni gitu. Ya. Karena di dalam Islam itu kan imam itu adalah seorang laki-laki. Ya. Nah itu dengan kedudukan yang demikian di dalam Islam itu bagaimana ya Ustazah? Iya. Itu aja, terima kasih. Iya, kita untuk segala hal di dalam agama kita itu kita sudah diatur ya Bu ya, termasuk masalah bagaimana peranan wanita, bagaimana tentang kepemimpinan. Rasulullah itu menjelaskan dengan sejelas-jelasnya di dalam sebuah hadis. Mungkin kita pernah mendengarnya ya. Apabila di suatu negeri itu menyerahkan kepemimpinannya kepada seorang wanita, maka bersiap-siaplah kaum itu untuk dihancurkan ya. Itu jadi kita tidak boleh mengangkat pemimpin itu dari perempuan, betapapun secara secara pendidikan mungkin ada kelebihan ya. Pernah suatu ketika terjadi di Mesir itu, jadi ada seorang wanita, dia diangkat sebagai pemimpin ya, kemudian namanya Sajaratul. Kemudian dia sudah terpilih menjadi pemimpin, akan tetapi karena dia paham dengan hadis Rasulullah ini, kemudian dia menyerahkan kepemimpinan itu kepada suaminya. Jadi dia cuma sekedar bantu aja dari belakang gitu, yang maju tetap suaminya gitu. Karena memang ancaman Rasulullah ya seperti itu, siap-siap kita untuk dihancurkan kalau kita mengambil pemimpin dari perempuan ya Bu, selagi masih ada laki-laki begitu. Ya, terima kasih Ustazah atas jawabannya. Baik, karena durasinya udah habis, langsung saja Ustazah kesimpulan dan doa. Iya. Baik.
Akhirnya sampai juga kita pada penghujung acara ya. Sebelum kita tutup, saya ingin kembali mengingatkan kepada diri saya dan juga kepada semua para muslimah yang ada di sini semuanya, insya Allah, bahwasanya perjalanan kita, kehidupan kita di dunia ini bukan perkara yang mudah. Kehidupan kita di dunia ini bukan perkara yang mudah, dan perjalanan kita menuju ke akhirat itu juga bukan perkara yang mudah. Tidak cukup hanya dengan kita bersusah payah menumpuk-numpuk pahala, karena ternyata pahala itu yang kita kumpulkan ada pembatalnya. Akan tetapi kita kenali diri kita kenali kekurangan-kekurangan dan keburukan-keburukan kita sebagai perempuan, untuk kita bisa menghindarinya, untuk kita bisa memperbaikinya, dan kemudian kita perhatikan juga bagaimana keutamaan kita yang Allah janjikan, ya, keutamaan kita yang telah Allah berikan. Salah satu di antaranya untuk kita berhati-hati yaitu kita mengadakan penjagaan diri. Salah satunya dengan kita, ya tadi itu, kita memaksimalkan keutamaan kita. Salah satunya dengan kita mungkin memperbanyak diri menjadi kita memperbanyak beribadah, ya. Kita salah satunya tadi saya katakan dengan kita menghafal Al-Quran, karena ibarat handphone ya Bu ya, dengan kita menghafal Al-Quran ini, kalau kita ingat keutamaan tadi yang sudah kita sebutkan ini, ibaratnya kita, ibarat handphone itu kita sudah pasang antivirus ya Bu ya. Kita insya Allah yang dengan antivirus itu kita ya lebih lebih bisa menghadapi apa yang akan terjadi di kemudian hari, gitu ya Bu ya. Baik, kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan kita sama-sama berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat wabah dari muka bumi ini, sehingga kita bisa kembali beraktivitas secara normal ya Bu ya. Kita doakan juga semoga Allah melindungi kita, melindungi keluarga kita, melindungi bangsa kita dan kaum muslimin pada umumnya dari segala mahara bahaya, dari segala fitnah yang ada di dunia. Amin ya Allah. Dan kita doakan semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah dan mengumpulkan kita kembali ke jannahnya. Amin. Mari sama-sama kita beristighfar. Kita mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna walil mu'minina wal mu'minat wal ahya'u minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Segala yang benar datang dari Allah dan Rasulnya, yang keliru karena kelemahan saya pribadi. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.